Halo para pecinta film dimanapun berada. Langsung saja ya sobat, kali ini kita akan membahas tentang alur cerita film The Dictator. The Dictator merupakan film komedi satir politik. Film yang disutradarai oleh Larry Charles ini berkisah tentang kisah lucu seorang pemimpin diktator bernama Aladdin. Ia seorang yang sangat khas dengan jenggot lebatnya. Aladdin dikhianati oleh wakilnya sendiri dan terjebak di New York. Suramnya, ia sama sekali tidak paham dunia luar sobat. Laksamana Jenderal Hafaz Aladdin, yang telah memimpin Republik Wadiyah selama bertahun-tahun ini juga dikenal sebagai pemimpin diktator yang kekanak-kanakan, tiran, seksis, anti-barat, dan mengelilingi dirinya dengan pengawal wanita. Ia juga mengubah banyak kata dalam kamus Wadian menjadi Aladdin. Pada satu kesempatan Aladdin pergi ke markas besarnya di New York untuk menghadap para dewan. Tak lama setelah tiba, Aladdin diculik oleh Clayton, pembunuh bayaran yang disewa oleh Tamir. Tamir adalah paman Aladdin yang sebenarnya ditunjuk mendiang ayahnya untuk menjadi penerus. Setelah drama penculikan itu, Tamir langsung menggantikan Aladdin untuk memimpin Wadiyah. Tamir kemudian mengganti Aladdin dengan seorang yang sangat mirip dengannya yang bernama Efawat. Tamir bermaksud untuk memanipulasi penandatanganan dokumen nominal demokratisasi Wadiyah, agar dapat membuka ladang minyak negara itu untuk Cina dan untuk kepentingan asing. Aladdin berhasil lolos setelah Clayton secara tak sengaja membakar dirinya sendiri sampai mati. Namun sebelumnya Clayton berhasil mencukur abis jenggot Aladdin. Dengan demikian, tak ada orang yang tahu siapa Aladdin sebenarnya. Ketika mayat Clayton yang telah hangus ditemukan, Tamir mengira kalau Aladdin yang meninggal. Melihat berita kebakaran, Tamir berpikir Aladdin telah tewas. Sementara itu Aladdin sedang berkeliaran di New York City. Aladdin berkenalan dengan Zoe. Zoe adalah seorang aktivis hak asasi manusia. Zoe menawarinya pekerjaan di sebuah toko. Aladdin pun mau menerima tawaran pekerjaan Zoe agar ia mendapatkan akses untuk ke hotel tempat rombongan dari Wadiyah menginap. Selama bekerja di toko ini banyak adegan gokil dan lucu yang terjadi sobat. Seperti saat Aladdin dengan polosnya meminta Zoe untuk membantunya memuntahkan burung tak bersayapnya sobat. Kalian pasti paham kan sobat? Aladdin tidak pandai melakukannya sendiri karena dulunya dia terbiasa dibantu oleh para pelayannya. Tentu saja Zoe keberatan, tapi Zoe tidak marah sobat. Dia malah memakluminya, dan justru malah membantu mengajari Aladdin untuk melakukannya sendiri. Setelah misi penting itu selesai, Aladdin pun sangat super duper bahagia sobat. Dia bahkan menceritakan dengan bangganya ke semua orang yang ada di situ, apa yang baru saja berhasil ia lakukan. Aladdin akhirnya jatuh cinta pada Zoe. Demi Zoe Aladdin mulai mengatur ulang toko milik Zoe menjadi terkoordinasi dengan baik. Zoe pun senang dengan kinerja Aladdin. Namun, hubungan Aladdin dengan Zoe menjadi buruk setelah ia menyatakan cinta dan mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah Aladdin sang diktator. Zoe pun menolak cinta Aladdin karena tidak bisa mencintai seorang pria yang begitu brutal untuk rakyatnya sendiri. Aladdin patah hati dan ingin dibunuh diri. Lalu tanpa sengaja Aladdin bertemu dengan Nadal, mantan kepala program senjata nuklir Wadiyah. Nadal mengatakan bahwa ia adalah diktator terhebat yang pernah ada. Dulu semasa masih di Wadiyah, Aladdin pernah memerintahkan eksekusi mati untuk Nadal karena menolak permintaan Aladdin.
Aladin mengikutinya ke sebuah kedai bernama Little Wadia yang dihuni oleh pengungsi dari negaranya. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang pernah dihukum eksekusi oleh Aladin. Namun mereka tidak tewas, karena Algojo yang ditugaskan ternyata juga berkhianat pada Aladin. Karena perbuatan bodohnya, Aladin pun dengan mudah dikenali orang-orang di Little Wadia tersebut. Ia hampir dibunuh oleh mereka sampai akhirnya diselamatkan oleh Nadal. Nadal lah yang memberitahu Aladin bahwa semua orang yang pernah dieksekusi Aladin berada di Little Wadia dan tidak dibunuh, karena sang Algojo sangat anti padanya. Aladin pun meminta Nadal untuk membantunya meraih kembali posisinya sebagai pemimpin Wadia. Nadal setuju untuk membantu Aladin menggagalkan rencana Tamir dan mendapatkan kembali posisinya sebagai diktator sah. Namun dengan syarat bahwa Aladin membuatnya menjadi ketua program nuklir Wadia lagi. Setelah mendapatkan jenggot palsu, Aladin pergi ke hotel dan meminta Efawat yang sebenarnya idiot untuk segera pergi. Pada upacara penandatanganan, ia mengatakan bahwa Tamir seorang penipu di depan para delegasi. Penandatangan dokumen perubahan sistem demokrasi di Wadia pun batal. Aladin malah melanjutkan dengan pidato berapi-api memuji kebajikan dari kediktatoran. Namun, setelah melihat Zoe di dalam ruangan, ia menyatakan cintanya dan mengetahui Zoe sangat berpandangan. Ia juga bersumpah untuk demokrasi bagi negaranya dan membuka ladang minyak Wadia untuk bisnis. Marah dengan Aladin, Tamir berusaha untuk membunuh Aladin. Tetapi Efawat melompat untuk melindungi Aladin yang membuat Efawat tertembak. Setahun kemudian, Wadia melaksanakan pemilu demokratis untuk pertama kalinya. Setelah itu, ia menikahi Zoe. Baiklah sobat, sekian dulu cerita kita ya sobat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur ya sobat. Bagaimana menurut kalian alur cerita film ini sobat? Bagi kalian penyuka film yang bergenre komedi, film ini sangat recommended sekali buat kalian tonton ya sobat. Sampai jumpa di konten alur cerita berikutnya.